Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Halo, apa kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan dan semangat belajarnya di rumah aja. Nah, kali ini kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu pada bahasan bab 4 bagian A tentang suprastruktur politik dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Kita akan memasuki ke sub materi, yaitu tentang suprastruktur politik. Jadi dalam menjalankan sistem politik itu diperlukan struktur atau rencana lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan di sebuah negara. Sedangkan sementara suprastruktur politik juga sering disebut sebagai bangunan atasnya atau mesin politik yang resmi. Dan tugas dan peranannya itu diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundangan dengan lainnya. Nah, adapun komponen dalam suprastruktur politik sebagai berikut. Yang pertama ada eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini berada di tangan presiden, yaitu sebagai kepala negara, dan presiden itu dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menterinya dalam kabinet. Dengan itu pula, presiden dan wakil presiden ini menjabat selama 5 tahun, satu periode. Dan jika sesudahnya itu mereka bisa mencalonkan lagi dan bisa dipilih kembali dengan jabatan yang sama dalam satu masa jabatan. Jadi, maka presiden dan wakil presiden ini diperbolehkan untuk 2 kali periode. Selanjutnya, kita membahas tentang legislatif. Nah, legislatif itu adalah kekuasaan yang terletak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yaitu anggotanya itu terdiri dari atas anggota DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yaitu tugas mereka adalah untuk membuat, membentuk, maupun menyusun undang-undang dasar. Selanjutnya yang ketiga, ada yudikatif. Yudikatif adalah kekuasaan sebagai lembaga untuk penegakan hukum. Jadi mereka ini menegakkan hukum dan mengadili pelanggaran yang terhadap undang-undang dasar, yaitu lembaga-lembaga yudikatif ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung atau MA, dan Komisi Yudisial (MK). Adapun pembahasan selanjutnya tentang infrastruktur politik, yaitu infrastruktur politik adalah lembaga politik bangunan bawah atau mesin politik yang berkaitan dengan suprastruktur politik sebagai penyalur atau penyampaian aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Jadi, infrastruktur politik ini juga dibagi menjadi 6 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada partai politik. Jadi partai politik ini berperan sebagai institusi yang berhubungan erat dengan masyarakat dalam rangka mengendalikan kekuasaan di pemerintahan, dan hubungan yang terjadi antara partai politik dan masyarakat ini lebih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat yang melahirkan partai politik itu sendiri. Adapun fungsi partai politik, yang pertama ada fungsi partai politik itu bertugas untuk menyatakan kepentingan warga masyarakat kepada pemerintah dan badan-badan politik yang lebih tinggi. Contohnya adalah bentuk artikulasi kepentingan yang dilakukan oleh partai politik ini, yaitu pengajuan permohonan secara individu atau pribadi kepada anggota Dewan Kota, seperti
DPR, wali kota, gubernur, dan oleh pejabat pemerintah atau dalam masyarakat di desa, yaitu kepala desa atau kepala suku. Nah, yang kedua, adapun fungsi agregasi kepentingan adalah gabungan tuntutan-tuntutan dari partai politik lalu menyampaikan kepada badan legislatif atau kepresidenan, wakil presiden, dan para menterinya. Selain itu juga partai politik itu melakukan tawar-menawar dengan calon-calon pejabat pemerintah yang mengajukan dalam bentuk penawaran pemberian dukungan bagi calon-calon pejabat pemerintah yang mengikuti partai politik. Lalu yang ketiga, adapun fungsi-fungsi sosialisasi politik. Nah, sosialisasi politik ini bertujuan agar dikenal, dipahami, diketahui oleh masyarakat. Dan sosialisasi politik ini berkaitan erat dengan usaha partai politik untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Yang keempat, ada fungsi rekrutmen politik. Jadi, partai politik ini berfungsi juga untuk mencari atau mengajak orang yang berbakat dalam bidang politik untuk turut aktif dalam kegiatan politik. Dan mereka bisa sebagai anggota partai menjadi kader atau calon anggota partai tersebut. 5. Adapun fungsi komunikasi politik. Nah, partai politik ini juga bertugas untuk menjalankan tugasnya untuk menyalurkan berbagai pendapat dari aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan juga bisa memberikan informasi tentang hal-hal yang lain yang mengandung tentang politik, misalnya tentang presiden, menteri, anggota DPR, atau tokoh politisi, atau masalah politisi, dan kelompok-kelompok lainnya. Selanjutnya, adapun bagian B, yaitu kelompok kepentingan atau interested group. Nah, kelompok kepentingan ini adalah kelompok masyarakat yang bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya. Dan kelompok kepentingan ini dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok anomik, yaitu kelompok yang berasal dari masyarakat dan terbentuk secara spontan atau kebetulan akibatnya adanya isu kebijakan pemerintah, agama, politik, dan lain-lainnya. Contohnya adalah seperti sekarang, akhir-akhir ini ada persatuan mahasiswa dan para buruh maupun rakyat menentang adanya kebijakan pemerintahan tentang RUU atau Rencana Undang-Undang Omnibus Law dengan demo. 2. Kelompok non-asosiasional. Jadi, yaitu kelompok yang asalnya dari unsur keluarga atau unsur keturunan, etnis, regional, maupun status dan kelas, yang menyatakan kepentingan berdasarkan situasi keinginannya. Nah, contohnya adapun di Jakarta, yaitu Persatuan Warga Batak yang terletak di Jakarta. Selanjutnya yang ketiga ada kelompok institusional, yaitu kelompok yang bersifat formal dan mempunyai fungsi politik ataupun fungsi sosial. Contohnya itu adalah KOPRI, lalu PGRI, lalu TNI, Tentara Negara Indonesia, Polri, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat. Nah, kelompok asosiasional yaitu kelompok yang menyatakan kepentingannya secara khusus, menggunakan tenaga profesional dan memiliki prosedur yang teratur untuk segala kepentingan dan tuntutannya. Contohnya adalah Ikatan Dokter se-Indonesia.
Selanjutnya, adapun kelompok penekanan atau pressure group. Jadi tujuan dari kelompok ini adalah untuk memajukan dunia perpolitikan karena kritik yang mereka sampaikan bisa memperbaiki kekurangan yang ada. Nah, peran kelompok penekanan ini cukup penting dalam menanggapi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi sayangnya tidak jarang kelompok penekanan ini gunakan perannya untuk kepentingan politik yang lain. Adapun beberapa asosiasi kelompok yang mempunyai kepentingan sama dengan kelompok penekanan antara lain, yang pertama ada lembaga swadaya masyarakat, yaitu LSM. Lalu yang kedua ada organisasi-organisasi sosial keagamaan. Dan yang ketiga, adapun organisasi kepemudaan. Yang keempat, organisasi lingkungan kehidupan. Yang kelima, organisasi pembela hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Dan yang terakhir ada yayasan atau badan hukum lain yang mengatur orientasi tujuan-tujuannya secara operasional, sehingga bisa mempengaruhi kebijakan yang umum. Lanjut, bagian D, yaitu media komunikasi politik. Media komunikasi politik ini adalah salah satu macam infrastruktur politik yang sangat dekat dengan masyarakat. Jadi, komunikasi politik ini menggunakan alat perantara dalam menyebarkan informasi dan pemberitaannya melalui seperti televisi, radio, internet, dan surat kabar, maupun handphone pada zaman sekarang. Karena itu, media politik sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk membentuk asumsi masyarakat yang lain. Selanjutnya, adapun bagian E, yaitu kelompok pelajar atau studi group. Biasanya pelajar ini cukup aktif dalam dunia politik adalah yaitu para kalangan mahasiswa yang telah mempelajari tentang politik ini di universitasnya masing-masing. Kelompok ini juga cukup sering mengambil peran dalam penyampaian kritik terkait keadaan politik negara. Dan kelompok pelajar ini juga menjadi perwakilan dari anak muda untuk turut berperan dalam pembangunan bangsa dan bernegara. Sekarang F, adapun tokoh politik. Jadi tokoh politik ini merupakan orang-orang yang sering kita lihat di dunia politik, entah itu ada di media maupun bertatap muka. Mereka memegang peran yang penting dalam mengambil keputusan dan kebijakan selanjutnya dan akan mempengaruhi di wilayah tertentu. Nah, itu tadi materi yang Ibu berikan. Selanjutnya Ibu akan berikan soal seperti biasa. Itu tadi soal dan tugasnya. Ibu harap kalian kerjakan. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.